jawabannya piye? Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Apa kabar hari ini? Baik. Baik jasmani. Kemarin tak kepala Jawi kita. Apa kabar? Apa kabar hari ini? Jawabnya adalah sehat jasmani. Sehat rohani, sehat ekonomi. Saya ulangi lagi ya. Apa kabar hari ini? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Saya Ustaz, hari ini saya harus saya harus memotong waktu panjenengan semua, kesibukan panjenengan yang banyak. Saya harus memotong sedikit. Kita mau foto gaji. Jadi ini hari ini saya dapat jatah untuk menjalankan tugas saya diseminasi. Jadi kemarin ini saya cerita ya. Kemarin saya pada tanggal 17 sampai tanggal 20 September 2025 saya ditugaskan dari BPGTK Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Jawa Tengah, ditugaskan untuk mengikuti BIMTEK BK BIMTEK Pasda BK Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan angkatan saya adalah angkatan yang pertama, jadi saya di gelombang pertama. Dan kemungkinan mungkin akan ada gelombang berikutnya, gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi untuk diketahui Bapak Ibu semua ya, jadi ini adalah salah satu program dari kementerian selain dari program PM yang selama ini sudah berjalan. Jadi memang pemerintah memberikan apresiasi yang lebih, perhatian yang lebih kepada terutama guru BK kali ini ya. Dan kebetulan saya yang dipercaya untuk yang pertama kali dari SMK Sawit untuk mengikuti BIMTEK Fasilitator Daerah Jawa Tengah gelombang pertama. Jadi kalau ditanya, loh, apa yang daftar? Boten daftar. Apakah dari sekolah diajukan? Juga tidak. Karena dari keterangan dari BPJS kemarin bahwa data yang diambil untuk mengikuti BIMTEK kemarin itu diambil dari Dapodik, jadi dari pusat langsung diambil. Saya sebenarnya juga bertanya-tanya ketika ada teman-teman yang tanya, loh kok enggak yang duknya paling tertinggi di BK, kan ada buktinya sekarang pensiun kok. Betul Bu, kemarin dari Karanganyar juga ada yang hampir 2 tahun sudah mau pensiun, ada gitu. Terus juga ada kok buatan pinter S2 sing mumpuni kados Pak Edi. Saya juga nggak bisa jawab. Jadi saya hanya ditugasi dan saya Satmadio saja hanya menjalankan tugas kader. Jadi langsung menikah adalah diseminasi BIMTEK Pasda BK Jateng 2025. Dan kebetulan pada saat itu BIMTEK dilakukan serentak di Jawa Tengah. Itu ada di 7 titik Bapak Ibu. 7 titik, yang pertama 1 titik itu di Semarang dan 6 titik di Soloraya. Dan kebetulan saya ada di salah satunya di Soloraya, bertempat di kantor BPJTK Karanganyar ya, Bundang Rejo Karanganyar. Dan di kantor BPJTK itu hanya memfasilitasi 7 kelas. Jadi mungkin di tempat yang lain juga kurang lebihnya antara 7, 8, 9 sampai 10 kelas secara bersamaan. Serentak tanggal 17 sampai tanggal 20 September. Moga lanjut Mas Andi. Nah, katanya tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Mungkin jenengan sudah terbiasa ya mendengar BK, bimbingan konseling. Kalau dulu kan bimbingan penyuluhan ya. Kalau sekarang namanya bimbingan konseling. Jadi dalam satu sekolah untuk mengembangkan kemampuan siswa itu kan tidak hanya dibutuhkan pengembangan dalam mata pelajaran saja, juga
tapi juga dibutuhkan untuk psikopedagogiknya siswa. Nah, psikopedagogik ini adalah merupakan tugas dari bimbingan konseling. Nah, di sini di slide itu sudah dijelaskan ya, ada beberapa layanan BK. Layanan BK itu ada dua, jadi ada layanan langsung dan tidak langsung atau melalui media. Kalau langsung itu ada sejelas seperti yang dengan bisa bersani di slide, itu ada bimbingan kelompok, bimbingan pribadi, bla 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 dan sebagainya. Mungkin ada sebagian bapak ibu yang pernah bilang sama saya, wah penak ya jadi guru BK ulang gitu katanya. Kalau menurut saya Pak, rumput tetangga itu lebih hijau. Ya, jadi mungkin kita menyaksikan orang lain itu lebih enak kondisinya, karena ini belum tentu dengan yang menjalankan. Jadi kalau di dalam BK itu juga ada yang namanya bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu sama seperti kita memberikan informasi di dalam kelas, sama seperti Bapak Ibu yang mengampu mapel ya masuk di kelas, sama. Tapi itu hanya sebagian kecil dari tugas BK Bapak Ibu. Ada, tapi hanya sebagian kecil. Ini yang tugas langsung lanjut Mas Adi. Terus yang media itu juga ada 4 ya. Jadi melalui leaflet, melalui media, kotak masalah itu tidak merupakan tugas dari BK. Dan alhamdulillah sebenarnya saya ini tergolong rada gaptek teman-teman. Tapi alhamdulillah sampai sekarang supported by Bu Riana. Kemarin saya dibantu untuk membuatkan dan terima kasih Bu Riana. Iya. Mau lanjut Mas Adi? Wah, semua bestie. Kalau saya tidak, kita kan namanya bergaul nggak boleh ya milih-milih, jadi semua sama menjadi teman. Nah, ini jargon yang dari kementerian ya Bapak Ibu. Jadi dari kementerian sendiri juga memberikan jargon guru BK bimbingan tepat generasi hebat. Salah ketinggi, maaf punten, berarti sudah terlalu alam. Boleh, kalau yang benar bukan yang salah sama saya gitu. Jadi nanti kita bikin biaya sedikit ya. Saya bilang guru BK dengan ngendikan bimbingan tepat generasi hebat. Nanti kalau saya bilang bimbingan dan konseling dengan ngendikan aman, nyaman dan menggembirakan. Akan ya? Kita mulai. Guru BK Bimbingan tepat generasi hebat. Bimbingan dan konseling Aman, nyaman, dan menggembirakan. Aplaus buat kita semua. Ya, lanjut. Oke, ini jadi inti dari bimtek kami kemarin itu adalah mengenai 7 jurus BK hebat. Jadi kami belajarkan mengenai jurus ini. Kami kemarin di sana, Bapak Ibu, kami dibimbing untuk menjadi pendekar sejati. Apa itu pendekar? Pendekar itu adalah pendidik karakter. Ya, jadi dengan 7 jurus BK ini kami berharap dari kementerian juga berharap bahwa kami bisa membimbing anak-anak bangsa ini untuk memiliki karakter yang baik. Nah, 7 jurus BK hebat ini 5 itu aplikasinya adalah untuk anak-anak. Yang kedua itu adalah untuk sekolah dan pihak sekolah. Jurus yang pertama adalah kenali potensi. Ini sama dengan PN kemarin ya, ada yang kenali potensi. Nah, jadi di kenali potensi ini kami
diajarkan untuk Tukeran, bagaimana tukeran, caranya supaya tukeran. anak Tukeran ini sama bisa berada, membangun kedinginan. sensitivity. Kalau dari saat sebelum BIMTEK ini berlangsung, ada dari dosen IB yang sedang menjalankan penelitian disertasi melakukan suatu alat tes, namanya alat untuk mengukur bakat dan minat siswa. Mungkin kita sendiri juga bisa menggunakan. Nah, alat tes itu disebut dengan aplikasi Aku Pintar. Aku Pintar. Mungkin jenengan sakit coba sendiri ya, dengan Aku Pintar itu bisa ngecek gaya belajar ataupun dengan bakat dan minat panjenengan semua. Gitu. Jadi kalau gaya belajar kan sudah, saya yakin jenengan semua sudah paham. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi dari visual, auditory dan kinestetik. Saya yakin jenengan semua sudah lebih menguasai daripada saya. Gitu. Jurus kedua adalah Mulai emosi. Next juga mas. Next. Oh, Next itu lanjut. Yang jurus kedua. Kelola emosi. Dalam kelola emosi ini tugas kami adalah membangkitkan kesadaran pada siswa, self awareness. Jadi kesadaran anak ini paham bahwa ketika ada kejadian seperti ini, emosi saya seperti ini. Tapi ketika anak ini sadar menggunakan logikanya, dia bisa menyeimbangkan dengan emosinya itu tadi. Jadi ada rumus yaitu P plus R sama dengan O. P itu adalah peristiwa, peristiwa, R itu adalah reaksi. Mungkin peristiwa yang sama, reaksi berbeda, nanti akan menghasilkan O itu adalah output yang berbeda. Jadi harapan kami adalah bahwa anak-anak ini bisa menjadi siswa yang matang secara emosi. Jadi emosi itu kan tidak hanya marah ya Bapak Ibu, ada emosi sedih, ada emosi bahagia, tapi bagaimana anak-anak ini bisa mengontrol ini semua. Karena anak-anak kita ini kan anak-anak yang istilahnya, wah, logika pikirnya nih, sementara aku senang, aku melakukan. Nah, ya seperti ini. Kita berusaha membangkitkan kesadaran pada diri mereka bahwa reaksi yang tidak baik itu bisa memberikan hasil output yang tidak baik. Lanjut Mas Andi. Yang ketiga adalah menumbuhkan resiliensi. Nopo menika resiliensi Bapak Ibu pernah dengar? Ingat. Daya lenting. Ada tulisannya. Daya lenting mental. Resiliensi itu adalah daya lenting mental. Bagaimana anak-anak yang terkenal dengan Gen Z ini kan terkenal dengan generasi strawberry ya. Cantik di luar tapi di dalam ketika dipenyet itu akan hancur berantakan. Nah, ini jiwa ini yang sangat mereka butuhkan. Kalau istilahnya jatuh bangun, sudah jatuh harus bangun lagi, jatuh bangun lagi. Karena yang namanya manusia itu kan memang kuncinya adalah berusaha menyelesaikan permasalahan. Jadi bagaimana anak-anak ini sanggup untuk menghadapi permasalahan hidupnya dan tidak mudah menyerah. Ini yang disebut dengan jiwa resiliensi. Karena memang saat ini memang benar-benar yang sangat dibutuhkan adalah anak-anak ini adalah jiwa resiliensi supaya mereka tangguh dalam menjalani kehidupan mereka ke depan. Yang keempat, jaga konsistensi. Jaga konsistensi ini maksudnya sudah dibantu oleh dari kementerian ya. Kita berusaha membantu anak-anak ini untuk memiliki kebiasaan walaupun sedikit, tapi kalau dilakukan terus-menerus itu akan memberi dampak yang luar biasa. Kita sudah dibantu dari kementerian ada kebiasaan
7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, salah satunya itu. Jadi supaya anak ini juga membiasakan diri dengan hidup yang baik, dengan kebiasaan yang baik, supaya harapannya adalah bisa memberikan hasil yang baik. Lanjut. Ya, terus menjalin koneksi. Nah, menjalin koneksi ini adalah dengan menggunakan komunikasi yang efektif dan asertif. Jadi kita juga saat ini kan banyak nih bahasa-bahasa yang masuk, yang kadang-kadang anak-anak sendiri itu tidak paham artinya apa. Yang saya karena kebanyakan anak-anak ini kan biasanya ada panggilan 3 kata yang dari Jawa Timur itu loh, Bapak Ibu. Yang itu. Ya Allah. Saya tanya artinya apa, Mas? Itu dari bahasa Jepang, Bu. Saya bilang gitu. Itu dari Jawa Timur ada yang tahu, tapi artinya Mas. Kalau Mas itu bukan itu, tapi Cak. Saya bilang begitu. Jadi anak-anak sendiri ini sebenarnya tidak paham apa yang mereka katakan itu, mereka tidak paham. Nah, kalau seumpamanya ini menurut mereka baik, terus mereka memanggil orang lain dengan sebutan ini, padahal orang lain itu tahu itu panggilannya tidak baik. Ini akan menjadikan slash ya, jadi bisa memperburuk koneksi, bisa memperburuk hubungan. Nah, jadi menjaga koneksi itu dengan komunikasi yang baik. Jadi komunikasi dengan sesama teman, dengan orang tua, dengan guru, dengan pihak-pihak yang lain. Lanjut, Mas Andi. Membangun kolaborasi. Nah, yang keenam ini adalah membangun kolaborasi. Jadi kalau dulu itu ada yang namanya pusat pendidikan. Kalau sekarang sudah tidak berlaku pusat pendidikan. Yang berlaku adalah catur pusat pendidikan. Apa itu? Catur pusat pendidikan itu keluarga, masyarakat, sekolah, dan satu yang tidak akan bisa dilewatkan pada generasi saat ini, yaitu media sosial. Karena pengaruh media sosialnya sangat besar sekali. Nah, ini adalah salah satu tugas kita juga sebagai seorang pendidik di satuan pendidikan. Dan yang terakhir, lanjut, yes. Jurus ke-7 yaitu menata situasi. Bagaimana caranya kita bisa menata situasi supaya bisa memberikan tempat belajar untuk anak-anak kita itu tempat belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Ini adalah tugas kita bersama, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa hanya diserahkan pada satu pihak tertentu untuk menghandle ini. Jadi ini adalah tugas kita bersama. Jadi lanjut. Nah, jadi ini tadi adalah simpel, Bapak Ibu pengapunten, saya mengambil inti-intinya saja. Saya khawatirnya nanti saya meminta banyak waktu panjenengan semuanya. 7 jurus BK hebat yang dari Kementerian Pendidikan ini merupakan salah satu program prioritas. Ini memang tujuannya supaya karakter anak-anak ini bisa memiliki karakter yang bagus. Dan yang terakhir adalah ada satu jingle lagu, Bapak Ibu, ciptaannya Budi Doremi bekerja sama dengan kementerian. Judulnya adalah 7 jurus BK hebat. Nah, dan ini ada gerakannya, Bapak Ibu, jadi kita nanti bisa senam sedikit ya. Nah, moga kalau anuli gimana semuanya sekarang berdiri, kita senam sedikit. Sama aja.
Timur